Sebagai budaya tuh di latar belakangi kemarin dibentuknya tuh kesadaran kawan-kawan lah untuk melestarikan budaya dan alam yang ada di Desa Danau Lamo. Diawali dengan membuat suatu komunitas yang bertempat di Desa Danau Lamo, berlokasi di sekitaran Candi Mahligai, di Kota Mahligai. Kemarin awal-awal terbentuk komunitas itu juga bergerak di bidang pariwisata. Kalau di Danau Lamo ini kan biasanya memang orang sudah kenal dengan madu biasanya, madu hutan sialang. Tapi madu hutan sialang itu seiring dengan hutannya juga mungkin sudah berkurang, jadi agak susah untuk dapatkan hutan sialang. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita tetap dapat madu walaupun bukan madu hutan sialang. Jadi coba-cobalah belajar untuk budidaya lebah. Awalnya dulu tuh memang dari komunitas itu pernah coba untuk budidaya lebah kelanceng, lebah kelulut, lebah cerana juga pernah coba di wilayah Kota Mahligai. Memang inisiasi awalnya itu dari komunitas itu kerjasama dengan Rumah Madu Hutan Jambi kemarin tuh. Dari situlah kami awal-awalnya belajar dengan lebah lokal, lebah jenis lokal itu Apis cerana. Kemudian seiring berjalannya waktu ada yang membawa lebah Apis mellifera. Nah, dari jenis Apis mellifera ini nampaknya lebih berhasil dan lebih produktif untuk menghasilkan madu. Nah, jadi disitulah kami kembangkan dengan masyarakat, edukasi dengan masyarakat untuk bisa mengembangkan lebah Apis mellifera. Tidak sulit untuk memberikan edukasi masyarakat karena memang pas waktu koloni lebah itu baru datang ke Danau Lamo itu memang sangat menghasilkan dan sangat menggiurkan untuk penghasilan madunya. Baik madu maupun dari jual pasaran madunya tetap terjamin. Jadi masyarakat itu tidak menolak, dengan antusias masyarakat itu membeli koloni lebah. Tapi sebenarnya yang kami ingin edukasikan itu bukan hanya masyarakat itu membeli, tapi bagaimana dia bisa mengembangkan dari yang ada sendiri. Jadi beberapa koloni yang dia punya bisa dikembangkan sendiri dengan pecah koloni sendiri. Jadi tidak perlu terus membeli. Gitu. Kalau sekarang ini mungkin di atas 50% sudah bergantung di lebah ini. Kadang walaupun dia tidak punya koloni, dia bisa merawat atau menjaga koloni orang lain itu dengan bagi hasil. Kalau musim nampaknya kita juga ada musim seperti paceklik gitulah. Kemarin tuh karena koloninya kebanyakan atau mungkin juga dari akasia itu belum keluar nektar. Nah, itu yang belum kita ketahui karena ini baru berjalan belum sampai setahun. Jadi belum ada gambaran sebelumnya kan. Nah, itu yang belum kita tahu. Ada juga musimnya madunya sedikit, tak sampai 1 kilo 1 kotak tuh ada juga.
Ya, kalau untuk standar nasional Indonesianya SNI, kalau madu mellifera ini standar kadar airnya itu 22%, di bawah 22%. Di atas itu biasanya pengepul atau ini tidak mau ngambil di atas 22%. Penjualan sekarang itu lebih ke jual curah, jual ke pengepul. Nanti ada pengepul yang sendiri yang jemput atau diantar ke gudang. Ada juga yang sudah mulai untuk ngemas sendiri, tapi masih berguyur untuk PIRT dan lain sebagainya. Biasanya yang sudah banyak-banyak itu sudah ada kontrak dengan pengepul. Biasanya nanti pengepul terapupun panen nanti diambil. Terus ada juga yang masak sendiri, misalnya petani itu ngemas sendiri. Nanti dijual, nitip di lapak-lapak di Jambi. Banyak juga yang jual online. Kalau untuk pemasaran madu dengan wisata itu bisa kita gabungkan di paket wisata juga bisa. Nanti setiap tamu yang kita dapatin itu kita bisa kasih lihat untuk proses pemanenan, nanti bisa dikasih madu. Jadi dari tamu yang datang itu bisa juga madu ini sebagai souvenir untuk para tamu. Ya, ini madu kan bukan hanya sebagai obat ya, tapi juga bisa untuk disandingkan dengan minuman-minuman lain. Bisa juga nanti kita bikin untuk teh madu atau kopi madu. Nanti kita bikin kafe. Kemudian juga jadi bisa juga kita rangkul untuk gambangan. Suatu saat nanti bisa kita bikin show di kafe tersebut. Nah, dari anggota komunitas itu ada yang menggali kesenian tradisional yang ada di Desa Danau Lamo. Kemarin ditelusuri ketemulah itu gambangan, ditanya-tanya, diwawancara orang-orang yang masih bisa bermain gambangan itu dikumpuli terus dibikin sanggar komunitas Mahligai Budaya. Kalau soal gambangku dari Buyun, batas tuingan ya kan, dari Buyun turun ke Nyai, turun ke Mak, turun apa ke Nyai gini tuh. Ilia kasaba kani padangan, bocor rabu ma dedik mondola di bumbun. Sebabnya bengin kok dia kok beguno kan, beguno tuh orang-orang untuk berselang nanam padi. Ame-ame dah. Di malam masak-masak om kantin bengin kok kan bumbu di tumuk. Iko gong genang gamang. Jadi setelah orang lah makai cani mesti apa bumbu lah dibawa ke mana-mana kan. Jadi bahan kok hilang. Alhamdulillah kini lah dipakai lagi. Kami beli bumbu kan. Bumbu malam tu dipakai lagi kan. Balik dulu kalau nama semenjak dikenal namanya ya. Kalau kami kemarin tuh tidak tahu kok guna itu apa. Kini kalau musim lah jadi benar kok tadi macam mana lah jauh kan. Tinggal kita tua lah lagi bersemangat melangkau. Kini kan macam-macam ya nak. Musim apa kok yang canggih-canggih nak. Kalau begini ada nih nengok kan kok berbunyi be. Lalu semangat yang genang ada ya. Sekitar 3 tahun lah hilang hilang benar nak. Saya tulah kami lah sayang kok kami pakai belah. Aso hampir 5 tahun lah kok. 4 tahun 5 tahun kami pakai pula kok. Jadi kami kok tadi adik-adik ya nama ya. Kita bawa yuk. Mesti gitu. Kita malam menumbuk bumbu. Malam esok kita nyaga lauk. Bawa macam itu. Ya sama dengan bapak dia kan tadi. Nah, aku berhati dengan bapak dia kan, Kakang Suadi dah. Kakang ni bawa idola duk di.
Kami dia mawa gamang kami di gong benangan. Yang bisa sama-sama lah bakang dengan bapak di kan tadi kan di rumah pengantin tadi. Pertama orang budak-budak aku gampang gak lo nyanyi-nyanyi gak dak. Macam mana dia gabung? Nah, gabung. Bisa pedak. Bisa kata nyanyi-nyanyi gak dak. Nah, coba kita coba. Nah, jadi saya ejo lah kan. Mulai pertama kan biola ada punya. Buat dewek kok. Buat tangan deweknya lah tuh. Tak kalau tuh. Asal kok bunyi gitu kan ini dak. Nah, tes lah. Coba lah kami coba. Kita berlatih dulu. Lama bentuk baru jadi. Kada tuh tahu dah masuk lagu di bola mau dari mana enak. Nah jadi sejarahnya kan makanya terjadilah kalau digabung-gabung gambangan biola langsung gendang. Maka lagu itu sama segala macam lagu bisa dimasukkan. Nah, bisa digarap lagu-lagu bisa masuk di biola maupun di gambang. Nah, itu ceritanya. Pengennya kok bukannya untuk sekedar untuk main-main, sekaligus saya tuh menyampaikan cita-cita ya kada secara cepatnya kata orang tuh pelan-pelan enggak. Jadi berangsur-angsur pengennya kita tuh maju sampai ke dunia luar. Jangan sudah begitu di dusun mak mau ngomongnya enggak. Kalau udah tuh dulu di acara bemasak. Sudah tuh acara malam baik, bukan orang tuh. Nah, itu kan malam perpisahan. Nah, itulah acaranya. Ya pemain lain detik kan. Kalau macam organ-organ tuh gini lah, kalau dulu dah doh. Bahkan pernah kami main sampai 9 suntuk. Dari sini pokok tua muda berjoget. Pokok kalau lagu itu pasti lah. Kalau dulunya itu ada kesenian daerahnya namanya tonel. Ada tonel, ada musik gamang itu digunakan waktu nyambut ada acara-acara seperti pesta pernikahan, ada acara seperti nyambut ulang tahun. Nah, digunakanlah musik-musik daerah tadi. Tiap ada acara pesta pernikahan, ya kalau dulu itu orang bikin bumbu untuk lauk pauknya itu pakai sengkalan. Nah, sejak zamannya modern, itu sudah pakai mesin, tidak pakai lagi ketok-ketok tadi. Nah, dulunya Iko diseragamkan dengan kung kelentung. Nah, Iko gunanya dulu, dimanapun dijemput, dimanapun dicari untuk meramaikan acara tadi. Kalau udah ada acara kan tuh. Jadi sudah hampir beberapa tahun belakang tuh tidak digemari oleh masyarakat lagi. Nah, sejak dibukanya ada komunitas di Purbakala, nah itu dipanggil lah ibu-ibu tadi itu untuk nampil di situ, untuk berlatih di situ, didukung lah. Jadi waktu cuman sekedar kesana kemarin ngantar nyai-nyai itu ibu-ibu, wah tengok tak begitu berkembangnya, tidak begitu maju. Nah, ikutlah kakang tadi didampingi dengan musik, wah ikutlah pula main genang, ikutlah pula main gong.
tahun, 8 tahun no. Bame joko bakang kado lah tahu Roma kan. Jiko nyanyi jadi nyanyi ada kunya, nyanyi nabu nyanyi. Nyanyi jadi ya kata bola. Jiko nyelpaan kan lagi. Ya raja apa namanya lagu? Oh kamu centung, ambil ambung bayi menukung. Itulah lagu main. Setelah awak lah umur 14 tahun, awak lah dewasa, namanya dak yo lah barang-barangan bujang gadis dah yo. Awak lah tukang ko nabu ko belak. Ka pesta-pestaan ko. Jadi muka muan dak ada belajar. Kau dewe lah bahap awak dari kecil lah kenal mana ko. Gini kayu ko, iko mailang ko mahang. Mahang ko gak susah lah. Bisa dibentuk suara. Mailang ko lah susahnya iya. Mencari muan itu mencari itu dak ada sudah sehari. Nyak muat nada ko. Seminggu. Depan 3. Jadi nada. Tak amlah. Begawi lain. Sepagi dapat bak 3 jadi nada. Ada muan aku yang elok ko yang jadi ko. Sudah dikocek, ya dijemur, baru dibawa masuk. Baru kita kajo pula ko ngolang ko mencari suara. Gimana nak kena nyambung kan? Kalau nyambung lagi dia olah pula pakai barang. Di Ziko kaso betul lah. Koko kaki ke situ. Nah, dalam pikiran. Kadang sampai kadang di jauhnya, kadang di Ziko ke Ziko nyambung nada. Baru di turunan naik kan sampai lah. Muan itu juga. Kemarin itu ada lagu. Bantu pemerintah ya dapat kami tadi beli gong benang kan. Beli pakaian. Pakai nabano budak jantan ko pakai kami tadi. Ada juga lah aku ada bantu pemerintah. Di bapak ko provinsi pertemuan tuan rumah yang ko di danau ko dihalangi kona. Jadi mungkin kena tu lah tadi mungkin tertutup lagi kan. Kami dua haram lah kan apa lagi awasan yo. Macam kami tak ada tempat barang kami tak ada guna berarti. Itulah tujuannya. Barang kau ada tempat kan bisa disimpan. Kalau simpan rumah itu termasuk karung.
umur dari umur 18 tahun. Lama dari kecil hobinya, dari gambus sampai ke biola, sampai bersuling. Bukannya sekedar biola, begambus bisa, biola bisa, gitar bisa, bersuling bisa. Kalau musik, saya udah milih. Anak-anak saya alhamdulillah itu dari saya kalau. Makanya segi kesenian anak saya hobi kalau. Aliran zaman tadi mikir kalau kita melanjutkan bakal hilang, makanya abang itu kan beransur-ansur sampai melatih anak muda, anak buah, ponaan, dilatih kan. Kalau udah kita lanjutan payah. Alhamdulillah barang kau ada di rumah tuh sekali ada ngesek kan. Kajem tuh, ya berarti kata pengen nak belajar. Akam dengan anak muda. Tolonglah kau awak kau dah kan nongkat dunia dah. Bang kau kata kan ada jual tadi. Ada nang bisa gitu lah. Sekolah mana-mana, monok lah namanya. Monok termasuk cucu kan. Baru tahu lagu 2-3 ikut lagu lah. Monok. Awak kau tadi macam mana lah? Pasan awak ngembang kau ingat orang tua dulu. Gelap gulito dah tahu ada bunyi musik menoko. Inuk kami ya rasa hati. Terkenang ibu hati kalau ditinggalkan. Itulah bame. Ada pekilang tak awak menoko. Terkenang zaman apa buyun awak nyanyi awak aja begini ada ya. Ya an kita tuh tolonglah didukung sepertinya ada segelintir dua gelintir lagi untuk melestarikan semangat musik daerah. Harapan saya untuk ke depan ya bagi anak-anak muda lah, katakanlah ke seluruh Indonesia lah dikatakan ya, kebudayaan tuh harus dilestarikan, dihidupkan kembali. Jadi bakal hilang. Jadi sejarah zaman kuno tuh, alat-alat kuno itu jangan sampai hilang. Itu harapan saya tuh diteruskanlah generasi muda ini meneruskannya. Jadi bukannya untuk kita di Danau Lamu atau bukan untuk di Muaro Jambi, keseluruhan. Nah, itu harapan saya ke depannya anak-anak muda kita baik di mana-mana tuh dilestarikan lah. Nah, harus maju. Nah, kita majulah sama-sama.